Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Sana kencana ya. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Husnia dengan NIM 860489391, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 2 saya, yakni Filsafat Ilmu. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik yang erat antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya menguatkan dan mengaruhi satu sama lain dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mengawasi eksistensi. Filsafat ilmu menentukan apa itu hakikat pendidikan, tujuan, dan ruang lingkupnya. Ia memberikan jawaban mendasar apa itu pendidikan, untuk apa pendidikan, dan bagaimana pendidikan itu berlangsung. Tanpa landasan ini, pendidikan hanya sekedar aktivitas tanpa arah dan makna yang jelas. Yang kedua yaitu menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu mengatur cara memperoleh pengetahuan, metode penelitian, dan cara berpikir dalam pendidikan agar tetap logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Ia memastikan bahwa teori-teori pendidikan dibangun berdasarkan rasionalitas dan bukti, bukan sekedar asumsi semata. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai. Melalui dimensi aksiologi, filsafat ilmu menentukan nilai-nilai etika, moral, dan kebaikan yang harus ada dalam pendidikan. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya membangunkan kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak yang baik, sehingga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan tidak merugikan. Yang kedua yaitu ada bagaimana pendidikan bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang baik pun menjadi sarana pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Poin pertama ada pendidikan sebagai wahana penerapan. Jadi pendidikan itu adalah tempat di mana gagasan-gagasan filsafat diuji, dipraktikkan, dan dilihat dampaknya. Ketika pendidikan dilaksanakan dengan makna dan nilai yang benar, hal itu membuktikan bahwa konsep-konsep filsafat ilmu relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua yaitu melahirkan pemikiran baru. Jadi proses pendidikan, interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta tantangan-tantangan dalam pembelajaran memunculkan masalah-masalah yang menuntut jawaban filosofis. Hal ini mendorong para ahli untuk berpikir ulang, memperbaiki dan mengembangkan teori-teori filsafat ilmu agar lebih mutakhir dan relevan. Yang ketiga yaitu ada mentransfer nilai berpikir. Jadi, filsafat ilmu itu adalah pendidikan yang bermutu, mengajarkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis, yang merupakan inti dari filsafat ilmu. Dengan terdidiknya manusia yang berpikir kritis, maka perkembangan dan kelanjutan filsafat ilmu akan terus terjamin dan berkembang semakin maju. Jadi, pendidikan adalah ladang di mana filsafat ilmu tumbuh, berkembang, dan menemukan bentuk-bentuk baru yang lebih nomor 3 yaitu ada mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam pendidikan.
Keterangannya adalah filsafat ilmu memiliki 3 cabang utama yang berfungsi sebagai alat bedah atau pisau analisis untuk membedah setiap persoalan pendidikan. Yang pertama yaitu ada ontologi. Apa yang dikaji? Membantu kita menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat pendidikan, hakikat manusia, hakikat peserta didik, dan hakikat ilmu. Dengan ini, kita bisa membedakan mana yang menjadi objek kajian pendidikan dan mana yang bukan, sehingga fokus kalian menjadi jelas. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Bagaimana cara memperolehnya? Membantu menganalisis metode, cara, dan proses pembelajaran. Ia menjawab bagaimana cara siswa belajar, bagaimana cara mengajar yang benar, dan bagaimana kebenaran ilmu itu diperoleh. Ini membedah persoalan metode, kurikulum, dan strategi pembelajaran agar sesuai dengan cara kerja akal dan pikiran manusia. Yang ketiga ada aksiologi. Untuk apa dan apa gunanya? Menganalisis nilai, kegunaan, dan tujuan akhir pendidikan. Ia membedah persoalan etika, moral, manfaat ilmu, dan tujuan pendidikan. Ia menjawab apakah pendidikan ini baik, untuk apa ilmu ini dipelajari, apakah bermanfaat bagi kehidupan. Jadi kesimpulan ketiganya yaitu adalah seperti pisau yang membedah setiap masalah pendidikan agar kita bisa melihat akar masalahnya, bukan hanya sekedar permukaannya saja. Tanpa ketiga pisau analisis ini, kita tidak akan mampu memahami pendidikan secara mendalam dan tuntas. Yang keempat yaitu ada contoh konkretnya, penerapan filsafat ilmu dan praktik pendidikan. Yang pertama, penerapan pertama yaitu ada dalam kebijakan. Pemerintah menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter ini. Didasarkan pada pandangan ontologi bahwa manusia adalah makhluk berakal dan berbudaya, serta aksiologi bahwa pendidikan harus bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Kebijakan kurikulum pun selalu diperbarui karena pandangan epistemologi bahwa pengetahuan terus berkembang dan cara belajar manusia berubah sesuai zaman. Dalam kurikulum saat ini menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan umum dan pendidikan karakter. Ini adalah penerapan aksiologi di mana ilmu tidak hanya dikuasai nilai kebenaran, tetapi juga harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Nilai kebaikan. Penyusunan materi yang berharap dari mudah ke sulit juga didasarkan pada prinsip epistemologi tentang cara kerja pikir manusia. Dalam proses pembelajaran, saat guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab atau penemuan, itu adalah penerapan epistemologi, mengajarkan siswa secara memperoleh pengetahuan secara aktif, kritis, dan mandiri. Saat guru memperlakukan siswa secara adil dan menghargai perbedaan, itu adalah penerapan ontologi yang memahami hakikat setiap manusia dan memiliki martabat yang sama, serta penerapan nilai etika aksiologi dalam interaksi belajar mengajar. Disahkan, filsafat ilmu menjadi landasan dan alat analisis yang mengokohkan pendidikan, sementara pendidikan menjadi wadah yang menghidupkan dan mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Keduanya saling menguatkan demi terciptanya pendidikan yang bermakna, bernilai, dan berkualitas. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.